Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yuwana Putri, NPM 19210202993. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan gagasan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen guna memenuhi UTS mata kuliah Kapital Selekta Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso SHI MHI MH. Baiklah, pada sebuah pembahasan pertama akan membahas tentang kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari kata sovereignty dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis disebut juga souverainty, dan dalam bahasa Italia disebut sovereigns. Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata Latin souveranos yang berarti tertinggi. Jane Bodin merupakan bapak ajaran kedaulatan atau peletak dasar ajaran kedaulatan. Menurut Jane Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan ataupun dari undang-undang. Kedaulatan dapat pula didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dan negara. Adapun macam-macam dari teori kedaulatan dan sifat-sifat pemerintahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan yang bersifat teosentris atau teokrasi, yang mana teori kedaulatan ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. Dalam teori ini juga, perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan apa yang diberikan Tuhan, karena dipercaya dan dipilih beberapa orang secara kodrat mampu memimpin kekuasaan sekaligus menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, teori kedaulatan raja yang bersifat monarkis, yang mana teori kedaulatan raja menganggap raja sebagai jelmaan dari kehendak Tuhan atau sebagai wakil Tuhan yang bertugas mengurus segala hal terkait kehidupan duniawi. Raja berkuasa secara mutlak dan absolut. Kemudian teori kedaulatan negara. Dalam teori ini, suatu negara berdaulat penuh dan menjadi lembaga tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, negara memegang kuasa penuh atas sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari negara tersebut, termasuk hukum yang ada di negara, karena hukum buatan dari negara. Kemudian yang selanjutnya, teori kedaulatan hukum yang bersifat nomokrasi, yang mana teori kedaulatan ini menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi patuh dan tunduk pada hukum. Hukum memiliki derajat tertinggi dalam kekuasaan dan dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Yang selanjutnya, teori kedaulatan rakyat yang bersifat demokrasi. Teori kedaulatan ini memiliki kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, legitimasi atau pemilihan wakil rakyat dalam pemerintahan berasal dari rakyat. Teori ini juga menitik beratkan kepada analogi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, yang artinya rakyat memberikan kekuasaan para wakilnya yang menduduki lembaga eksekutif maupun legislatif untuk melindungi hak-hak rakyat serta bisa memimpin rakyat. Dalam prakteknya, teori ini banyak dianut oleh negara demokrasi seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Perancis. Pencetus teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti J.J. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Kemudian, sebab selanjutnya, perlembagaan parlemen. Dalam bahasa Perancis, kata parlemen itu berasal dari kata le parler, dalam bahasa Inggris berarti to speak. Jadi, tujuan untuk dibentuknya parlemen adalah untuk menyuarakan aspirasi publik. Fungsi ini sejalan dengan asas kedaulatan rakyat, yaitu membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, adalah dengan melakukan kontrol antar kekuasaan. Adapun lembaga atau badan pembentuk peraturan yang merupakan representasi dari rakyat dikenal sebagai badan legislatif atau parlemen. Menurut John Jackson, bahwa secara umum struktur perlembagaan parlemen terdiri dari dua bentuk, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar atau unikameral, kemudian lembaga perwakilan rakyat dua kamar atau biasa disebut dengan bikameral. Selanjutnya, fungsi dan tugas pokok parlemen. Yang pertama, membuat undang-undang, dan yang kedua, melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang. Kemudian pada sebab selanjutnya, hubungan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen. Di dalam prakteknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Sebab selanjutnya, kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 jelas menganut asas kedaulatan rakyat, sebagaimanapun dicantumkan dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh. Menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dari hal tersebut, rumusan tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut asas kedaulatan rakyat dengan perwakilan. Kedaulatan memang di tangan rakyat, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada wakil-wakil rakyat, yaitu MPR. Selanjutnya, pembahasan perlembagaan parlemen dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen tersebut, maka susunan majelis terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah dengan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Amandemen ini menempatkan MPR tidak lagi sebagai supremasi, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang anggotanya meliputi DPR dan DPD. Kemudian selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berdasarkan pasal 20A ayat 1 menyatakan DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya mewakili setiap daerah atau provinsi. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.